Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya kalian ya. Amin. Oke teman-teman yang ada di sini, karena ini pertama kali kita bertemu, mungkin pasti kalian belum kenal sama saya dan saya pun sebaliknya nih belum kenal sama kalian. Gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Ya. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Uber Amzaini. Di sini saya sebagai konselor yang akan membawakan materi yang menarik kepada kalian. Kalian boleh panggil saya Kak Dea, Miss Dea, Bu Dea, Teh Dea, apapun itu senyaman kalian. Oke, selanjutnya boleh kalian memperkenalkan diri satu-satu. Mau mulai dari kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Oh iya anak-anak, di sini kalian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan juga profesi yang kalian nih yang mau kalian ambil. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Anya. Halo. Hai. Profesi yang mau saya ambil di kemudian hari adalah cita-cita saya adalah menjadi seorang aktris. Oke, hebat banget ya, semoga tercapai. Ya, terima kasih. Next. Halo teman-teman semua. Halo. Hai, nama aku Lia dan profesi impian aku sebenarnya aku pengen jadi penulis sih Kak. Oh, penulis, hebat banget ya, berarti suka penulis dong. Iya. Oke, next. Oke, perkenalkan nama aku Nadira. Halo Nadira. Halo, Nadira. Profesi yang aku inginkan itu content creator. Oke, hebat banget, semoga tercapai ya. Iya. Next. Oke, perkenalkan nama aku Fatih. Halo, Fatih. Cita-cita aku menjadi penyanyi. Oh, luar biasa banget menjadi penyanyi, pasti suara Fatih sangat merdu ya. Iya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing dan juga menyampaikan profesi-profesi kalian yang mau kalian capai. Semoga profesi yang sudah kalian sebutkan tadi tercapai. Amin. Oke, di sini langsung aja kita ke materinya ya. Oke, sebelum mulai ke materi nih, kakak mau nanya kepada kalian, kalian pernah nggak sih ngerasain kayak kalian sebenarnya lagi capek, cuma pas ada orang yang minta bantuan ke kalian, kalian malah bilang iya. Dan sering pernah. Oke, ternyata mayoritas di sini pernah merasakan ya. Nah, itu namanya people pleaser. Apa sih Kak itu people pleaser? Next, boleh. Nah, people pleaser ini adalah seseorang yang memiliki kecenderungan untuk selalu menyenangkan hati orang lain, di mana dia itu tidak bisa bilang tidak kepada sesuatu yang kepada orang yang minta bantuan kepada dirinya. Dia juga kesulitan untuk menempatkan dirinya di posisi paling pertama. Jadi dia tuh selalu mementingkan orang lain gitu, dibandingkan dirinya sendiri. Oke, kalau kita lihat nih sekilas ya, memang people pleaser ini baik ya, selalu membantu orang lain, tapi ini juga dapat berdampak buruk kepada
yang berperilaku people pleaser. Karena apa? Karena dia tuh terus menerus melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri gitu. Dia terus menerus ditempatkan di posisi yang nggak dia mau. Itu membuat dirinya secara psikologis dan juga fisik capek gitu. Nah, people pleaser ini ada ciri-cirinya teman-teman. Kalau kalian merasa tadi relate dengan people pleaser ini, kalian mungkin ada salah satu ciri-cirinya di sini. Yang pertama itu susah menolak. People pleaser itu susah banget buat menolak teman-teman. Mungkin it's okay untuk orang normal atau untuk orang awam seperti biasanya menolak, ya udah bilang enggak. Tapi buat people pleaser ini itu sesuatu yang sulit. Terus people pleaser ini juga cenderung menghindari konflik, sangat-sangat menghindari konflik. Karena di dalam pikiran orang yang berperilaku people pleaser ini, dia tidak mau berhadapan dengan konflik. Karena konflik itu sangat membebani dia, padahal yang lebih membebani dia itu dia berperilaku people pleaser ini gitu. Nah, selanjutnya ciri-cirinya itu selalu memikirkan perasaan orang lain. Seperti yang kakak bilang tadi, people pleaser ini lebih sering mementingkan perasaan dan kebutuhan orang lain. Bahkan dia sampai menyampingkan kebutuhan dan juga urusan dirinya sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya itu dia sering merasa bersalah kepada orang lain. Nah, dengan rasa bersalah ini, ketika dia menolak, dia tuh mikirnya kayak gini. Kalau aku nolak bantuan temen aku yang satu ini, mungkin pasti dia ngerasa aku tuh jahat, aku tuh orangnya tegaan gitu. Jadi dia tuh nggak enak buat nolak si permintaan temen ini. Nah, oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan apa itu people pleaser. Apakah kalian sudah ada gambaran tentang people pleaser ini seperti apa? Sudah mengerti ya? Ya. Menurut kalian nih, penyebab dari seseorang berperilaku people pleaser itu apa sih? Apa aja? Saya Bu. Oke, silahkan Lia. Menurut saya sih salah satu ciri-ciri dari people pleaser ini dia jarang memprioritaskan dirinya sendiri. Oke, bagus banget jawabannya Lia. Mau nambahin Ibu? Oke, silahkan. Jadi kadang biasanya orang melakukan people pleaser itu karena emang yang tadi benar tidak memprioritaskan dirinya sendiri. Dan kalau misalnya dia memprioritaskan dirinya sendiri, kadang dia dianggap terlalu egois gitu. Padahal banyak kenyataannya enggak. Ya, benar banget. Bagus banget nih pernyataan dari jawaban kalian tadi ya. Ada lagi yang mau menjawab? Cukup. Nah, itu jawaban yang sangat benar banget teman-teman. Boleh di next? Oke teman-teman, di sini ada beberapa penyebab seseorang berperilaku people pleaser. Nah, karena people pleaser ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ada beberapa faktor-faktor yang lain, kombinasi faktor yang lain yang menyebabkan seseorang itu berperilaku people pleaser. Di sini contohnya ada pola asuh di masa kecil. Ini menurut saya faktor utama seseorang berperilaku people pleaser, di mana saat dia kecil dia itu dituntut untuk selalu menyenangkan hati orang tuanya. Nah, ketika dia kecil ini, dia bakal diapresiasi kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia sudah menuruti kemauan orang tuanya. Jadi dia dituntut untuk selalu berkepribadian baik. Dan ketika dia melakukan satu kesalahan kecil, dia bakal habis-habisan disalahkan gitu. Itu juga penyebab dari seseorang bisa menjadi people pleaser. Dan juga anak yang sudah dari kecilnya
itu selalu apa ya? Nah, dari situlah, dari pola asuh itulah yang membuat people pleaser ini cenderung selalu menerima kalau di pikiran dia begini, kalau aku melakukan kebaikan untuk orang lain, kalau aku berkorban untuk orang lain, aku bakal dianggap baik, aku bakal diterima di suatu lingkungan atau pertemanan. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor ya. Yang kedua, ada kebutuhan psikologis internal. Ini berkaitan dengan psikologis kita ya, yaitu rasa kepercayaan diri. Kurangnya rasa kepercayaan diri, people pleaser ini menyadari kalau dirinya itu ada yang kurang. Jadi dia kalau mau diterima di suatu lingkungan atau hubungan, dia harus berkorban supaya dia bisa diterima. Oke. Dan juga people pleaser ini membutuhkan di faktor psikologis internalnya, dia membutuhkan validasi lebih. Jadi dia kekurangan atau ada suatu peristiwa yang membuat dia tuh pernah di posisi kalau dia itu pernah ditolak, dia pernah diabaikan. Jadi dia gimana caranya supaya aku tuh mendapatkan validasi, aku bisa diterima, aku bisa didekati oleh semua orang dengan cara aku melakukan kebaikan. Selanjutnya ada faktor pengalaman masa lalu. Nih, di mana orang yang berperilaku people pleaser ini, dia di masa lalunya pernah ditolak atau pernah dalam posisi dia ditempatkan di pertemanan atau lingkungan yang toksik di lingkungan sekitarnya. Jadi dia sebisa mungkin berhati-hati berusaha agar konflik itu tidak terjadi lagi, karena itu membuat dia tidak nyaman. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan sosial. Ini juga bisa menjadi faktor people pleaser ini ketakutan di lingkungan masyarakatnya, dimana kalau sebagian dari kita ada kan di sini yang tinggal di kampung atau di pelosok. Nah, kalau di pelosok itu cenderung kita tuh bakal dianggap baik ketika kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan menutup diri. Nah, seperti itu. Ini bisa menjadi faktor penguat seseorang berperilaku people pleaser. Oke teman-teman, di sini dapat disimpulkan kalau penyebab seseorang berperilaku people pleaser ini adalah bisa jadi dari lingkungan sosialnya, dari psikis dia sendiri, psikologis dia sendiri, atau dari pengalaman masa kecil dia. Nah, di sini kakak mau nanya kepada kalian, menurut kalian faktor yang paling berpengaruh itu faktor dari dalam diri atau di lingkungan sosial? Sebenarnya dua-duanya sama-sama mempengaruhi sih ya. Cuman kalau menurut aku pribadi, yang paling mempengaruhi itu adalah lingkungan. Karena kalau misalnya lingkungan biasa menekan kita untuk terus-terusan bilang iya gitu Bu, itu bakal keterusan sampai dewasa. Akhirnya kita juga nggak punya set boundaries. Oke, benar banget jawaban dari Lia, bahwa yang paling berpengaruh seseorang berperilaku people pleaser itu lingkungan sosial. Misalnya kita udah punya fondasi nih, kita mau mementingkan diri kita sendiri, tapi lingkungan kita itu menuntut kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu membantu orang lain. Jadi kita sudah dari kecil sudah ditempatkan di lingkungan itu, fondasi kita melemah sampai dewasa yang menjadi people pleaser ini gitu. Oke teman-teman, sudah bisa dimengerti tentang penyebab people pleaser ini? Sudah. Oke. Selanjutnya kakak akan mengadakan kuis kecil-kecilan. Di sini cuma
yang kakak mau bagikan kepada kalian. Nah, di sini kalian bisa menjawab dengan mengacungkan tangan kalian, jangan kaki. Dan siapa yang paling cepat, dia bakal angkat dulu, oke? Tentunya ada hadiahnya. Ya. Oke, boleh di next. Kuis yang pertama, Ibu. Kakak bacakan dulu soalnya ya. Seseorang individu tumbuh dalam lingkungan yang sebenarnya suportif, namun ia memiliki standar pribadi yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri dan merasa harus selalu menjadi orang yang baik agar dihargai. Ketika dewasa, ia sulit menolak permintaan orang lain. Nah, penyebab pernyataan tadi paling tepat dari perilaku tersebut adalah Lia yang pertama kali mengajukan tangan. Silahkan boleh dijawab. Menurut aku jawabannya B sih Bu, karena kalau pikir internal yang mengaitkan harga diri dengan penerimaan orang lain. Apakah jawabannya benar? Slide selanjutnya. Oke, jawabannya ada di slide selanjutnya. Boleh dilihat? Betul, jawabannya B. Orang yang terkenal yang mengaitkan harga diri dengan penerimaan orang lain. Boleh jawaban pertama yang dijawab oleh Lia, itu benar ya. Oke, kita boleh next ke kuis kedua. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya. Seseorang individu sebenarnya mampu menolak permintaan orang lain, namun ia sering berpikir bahwa penolakan akan merusak hubungan dan membuatnya kehilangan penerimaan sosial. Akibatnya, ia tetap mengatakan iya meskipun merasa terpaksa. Menurut kalian, penyebab utama dari seseorang berperilaku seperti di atas itu adalah? Boleh dijawab. 1, 2, 3. Oke, silakan Nadira menunjukkan tangannya. Jadi menurut saya penyebab utama dari perilaku yang udah disebutkan tadi soalnya itu ada di jawaban A, yaitu pola pikir irasional terkait penerimaan. Saya kan disitu dijelasin katanya bahwa ia itu berpikir bahwa penolakan itu akan merusak hubungan dan membuat dia kehilangan penerimaan sosial. Oke, apakah jawaban dari Nadira betul? Kita lihat di slide selanjutnya. Betul, jawaban dari Nadira. Pola pikir rasional terkait penerimaan sosial. Kita sudah menemukan pemenangnya 2 orang. Boleh silakan maju teman-teman. Kalian mau apa guys? Mau semuanya boleh? Aku mau. Ibu ada sedikit hadiah untuk pemenang hari ini. Silakan. Sama-sama. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Oke, sudah ya kuisnya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini people pleaser ini ada beberapa dampak yang dia rasakan, baik itu secara psikologis maupun di luar psikologis dia. Gitu. Oke, boleh di next. Di sini yang pertama ada dampak psikologisnya. Nah, di sini secara psikologis individu yang memiliki perilaku people pleaser cenderung mengalami kelelahan emosional karena dia terus menekankan keinginan dirinya sendiri. Selain itu muncul juga nih perasaan atau rasa stres yang berkepanjangan karena harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Terus juga
mengecewakan orang lain. Nah, di sini selanjutnya ada perasaan rasa bersalah ketika mencoba menolak. Tadi itu, kalau people pleaser itu sulit banget untuk menolak, bukan seperti kepribadian orang awam, gitu. Terus di sini ada dampak diri sendiri. Nah, individu yang terlalu sering menyenangkan orang lain bisa mengalami kehilangan jati diri. Karena apa? Karena dia terus-menerus mementingkan orang lain sehingga jati diri dia itu memudar gitu. Sini yang pertama, tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Terus terbiasa mengikuti keputusan orang lain dan sulit mengambil keputusan sendiri. Oke, kita bisa next. Baca aja deh. Hubungan sosial. Nah, dalam hubungan sosial ini, people pleaser ini sering berada dalam posisi yang tidak seimbang. Nah, di mana hubungan menjadi tidak sehat, yaitu tidak ada batasan antara dirinya dengan orang lain. Jadi kalau dalam suatu lingkungan kita bisa menjadi diri kita sendiri, artinya itu lingkungan sehat buat kita. Kalau kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, kita memaksakan terus untuk ada pas mereka butuh, itu hubungan yang bisa dibilang tidak sehat. Terus selanjutnya, orang lain terbiasa meminta karena tahu selalu dituruti oleh si people pleaser ini. Selanjutnya ada individu lebih rentan dimanfaatkan. Ini jelas dampak yang sering dialami oleh seseorang yang berperilaku people pleaser, yaitu sering banget dimanfaatkan. Selanjutnya ada produktivitas dan kehidupan akademik. Dalam konteks mahasiswa seperti kalian ini, people pleaser ini bisa berdampak pada produktivitas. Contohnya apa? Contohnya terlalu sering membantu orang lain sampai tugas sendiri itu terbengkalai. Selanjutnya ada sulit fokus karena terlalu banyak bilang iya ke berbagai permintaan. Yang terakhir ada mengalami kelelahan yang menurunkan performa akademik mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini selanjutnya gimana sih cara kita untuk mengatasi perilaku people pleaser ini? Di sini ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir perilaku itu terjadi. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri. Langkah awal adalah menyadari pola yang selama ini terjadi. Individu yang perlu mulai mengenali situasi di mana dirinya mengatakan iya karena terpaksa, bukan keinginan diri sendiri. Jadi dengan kesadaran tersebut, individu ini mulai membedakan mana keinginan pribadi, mana keinginan dari luar gitu. Yang kedua ada belajar mengatakan tidak secara asertif. Mungkin akan sulit dicoba untuk people pleaser, tapi kalau dilakukannya secara perlahan dan konsisten, ini bisa berdampak pada perubahan perilaku people pleaser, di mana dia yang tadinya selalu memenuhi keinginan orang lain jadi mementingkan dirinya sendiri. Jadi salah satu keterampilan penting adalah kemampuan untuk menolak dengan halus ya, bukan dengan secara lembut gitu. Oke, next. Oke, yang ketiga ada menetapkan batasan. Jadi individu yang berperilaku people pleaser ini
harus mencoba untuk menentukan batasan yang jelas dalam hubungan sosialnya, di mana dia pikiran dia harus menanamkan kalau tidak semua permintaan harus dipenuhi dan tidak semua orang harus disenangkan. Karena sebagian people pleaser itu berpikir kalau kita menolak permintaan orang lain itu bakal menghancurkan hubungan sosial kita. Padahal tidak semua penolakan itu berujung dengan kerusakan gitu. Yang keempat, ada mengubah pola pikir. Banyak people pleaser memiliki keyakinan seperti kalau aku menolak dan orang lain pasti nggak suka sama aku. Nah, di sini padahal kalau semua penolakan yang tadi kakak bilang itu tidak akan merusak hubungan. Jadi individu ini perlu belajar kalau dihargai itu tidak selalu dengan menyenangkan hati semua orang. Oke teman-teman, bisa dipahami tentang materi people pleaser yang sudah kakak sampaikan tadi? Sudah. Oke, semoga kalian yang merasa kalian memiliki kepribadian people pleaser bisa menerapkan cara-cara yang sudah kakak tawarkan tadi ya. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan yang mau kakak ajukan kepada kalian. Oke, bisa di next. Di sini ada kalimat, kalau kalian disuruh nolak sekarang, kalimat apa yang akan kalian pakai? Ada yang mau jawab? Ya. Oke, bisa kita mulai dari sebelah kiri, Pati. Ulang pertanyaannya ya Bu. Iya. Kalau kalian disuruh nolak sekarang, kalimat apa yang akan kalian pakai? Mungkin aku bakal bilang kayak gitu sih. Kalau misalnya seseorang itu minta bantuan aku dan segera gitu, saya kok akan bilang maaf sih untuk kali ini aku nggak bisa bantu gitu karena aku punya kesibukan yang lain juga. Oke, terima kasih Pati sudah memberanikan diri untuk menolak permintaan orang lain. Oke, silahkan Royce. Oke, kalau aku misal di keadaan ya dia pengen anterin gitu ya karena sedangkan aku juga nggak bisa gitu, aku bakal bilang kan maaf ya aku nggak bisa gitu, soalnya kemarin nggak mau tapi aku juga ada kesibukan lain gitu. Oke, terima kasih kepada Nadira yang sudah menjawab. Silakan. Kalau misalnya aku dimintain tolong gitu sama teman tapi kondisinya aku lagi nggak bisa, aku bakal bilang maaf untuk hal ini aku belum bisa bantu karena aku juga ada kesibukan lain. Jadi sih. Oke, terima kasih kepada Lia atas jawabannya. Oke, silakan next, Ainya. Ya, kalau saya jawab pertanyaan tersebut, kayaknya saya bakal jawab kayak gini. Maaf, kayaknya nggak bisa dulu deh, soalnya urusan apa aja belum selesai. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Anya yang sudah menjawab. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberanikan diri untuk bilang tidak kepada hal yang nggak kalian bisa untuk selalu bantu ya. Oke. Oke teman-teman, di sini karena materinya sudah selesai, kegiatan kita juga sudah selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan mendengarkan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kakak sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dari kakak. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.